Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan sedikit mendiskusikan tentang fiksi dan fakta dalam sumber sejarah. Biar bisa kita membedakan mana fiksi, mana fakta dalam informasi sejarah. Dan ini hampir relatif agak sulit untuk untuk dibedah kalau kita tidak mengenal sumber-sumber sejaman, tidak mengenal sumber-sumber arsip dan juga tidak mengenal sumber-sumber manuskrip, sehingga hampir setiap informasi sejarah, informasi masa lalu, informasi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, kalau informasi itu yang datang dari masyarakat, hampir relatif dibumbuhi oleh beberapa informasi-informasi tambahan, sehingga untuk memilahnya itu butuh kehati-hatian dan butuh ketelitian dalam memahami sumber sejarah. Apa sih yang disebut fiksi sejarah dan fakta sejarah? Fiksi sejarah itu, khususnya di Banten, itu sudah dibuat oleh pemerintah oleh kolonial sejak tahun 1715. Itu banyak buku-buku tentang sejarah Banten yang terbit di tahun itu sudah beda dengan apa dari beberapa manuskrip dan dari dokumen-dokumen bangsa Eropa lainnya. Karena mungkin VOC punya kepentingan untuk bagaimana satu abad kemudian orang akan percaya bahwa yang terjadi di Banten itu adalah peristiwa informasinya dianggap sebagai sumber sejarah. Dan itu terbukti sampai hari ini. VOC berhasil mendoktrin kita semua, para pengkaji, para peneliti, para pencari sumber-sumber sejarah, hampir relatif terpaku pada sumber-sumber dari Belanda dan tanpa memahami sumber-sumber yang dari bangsa Eropa yang lainnya. Persekutuan-persekutuan pada masanya itu silih berganti dan akan melaporkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Nah, sementara untuk sumber fiksi sejarah ini ditulis masa dari kepentingan bangsa Eropa tersebut untuk mengelabuhi dan sekaligus juga untuk merubah doktrin-doktrin yang sudah tertanam ideologinya di masyarakat. Secara perlahan tapi pasti mereka merubah beberapa informasi-informasi tentang peristiwa yang terjadi, sehingga banyak informasi, bahkan bukan hanya dokumen Eropa, dokumen-dokumen lokal pun sengaja dibuat, sengaja dibayar untuk membuat propaganda bahwa informasi-informasi itu oleh peneliti pengkaji sejarah di masa yang akan datang akan dipercayainya dan sebagai sumber sejarah yang sah. Memang menurut teori sejarah, sumber itu layak untuk dijadikan sebagai sumber sejarah. Tapi dalam kajian sumber sejarah itu juga patut dipertanyakan dan harus dipertanyakan ulang dari sumber-sumber itu. Nah, untuk membedakan antara fiksi dan fakta dalam sumber sejarah, contoh kecil di Banten, orang mengenal peristiwa Sultan Haji dan Ageng Tirtayasa itu peristiwa yang begitu dahsyat antara perlawanan seorang anak kepada ayahnya. Itu fiksi, menyebar kemana-mana dan sampai hari ini masih diyakini. Itu fiksinya.
antara Sultan Haji dan Ageng Tirtayasa melawan seorang anak kepada orang tuanya. Itu fiksi. Bagaimana kita harus mengkaji tentang faktanya? Itu harus dilacak, harus diulas. Dan itu tidak banyak yang mengulas informasi itu karena mereka ketakutan serangan-serangan dari masyarakat. Kenapa terjadi ketakutan dan serangan masyarakat? Mungkin juga ini pernah ada doktrin juga dari pemerintah kolonial atau dari para pejabat-pejabat kolonial dulu. Tidak pernah mengurai apa masalahnya yang terjadi saat itu. Tidak pernah mengurai. Tidak pernah mempertanyakan hal-hal yang lebih fatal terkait dengan informasi sejarah itu. Percaya kepada satu manuskrip yang dikenal dengan istilah manuskrip Wawacan Haji Mansur, dan manuskrip itu rupanya ditulis tahun 1860, dan manuskrip itu juga di masanya itu sudah ditolak oleh seorang jaksa namanya Tubagus Anglingkusuma. Itu sudah ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh para leluhurnya Anglingkusuma. Jadi informasi-informasi itu hampir relatif dalam informasi sejarah itu fiksi dan fakta itu selalu nempel dari satu, sehingga para pengkaji sejarah, para peneliti sejarah jangan terkecoh dengan informasi-informasi yang fiksi. Mungkin yang biasa mengkaji sejarah murni biasa hal-hal yang seperti itu, tapi para pengkaji sejarah yang hanya menikmati peristiwa sejarah sebagai informasi, sebagai mengingat peristiwa-peristiwa leluhurnya, mungkin hanya menerima aja tanpa harus berbicara, tanpa harus mengkaji lebih lanjut. Nah, perubahan antara fiksi dan fakta itu yang paling nyata dalam peristiwa sejarah Banten itu adalah di peristiwa Sultan Haji dan Ageng Tirtayasa. Fiksi yang berkembang atau fakta yang berkembang antara fakta dan fiksi itu bedanya jauh. Bedanya jauh. Sangat jauh bedanya. Karena dalam fiksi di Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji, bahwa Sultan Haji ini adalah Sultan Haji palsu dari bangsa jin yang menyerupai dan kebetulan wajahnya sama dengan Sultan Haji. Kemudian dia menduduki keraton dan ingin menjadi menjadi sultan, menggantikan posisi Ageng Tirtayasa. Itu fiksinya. Dan fiksi Ageng Tirtayasa itu lebih banyak. Buku yang ditulis tahun 1800-an, 1750-an sampai dengan buku drama Agon van Bantam yang ditulis tahun 1750-an, tahun 1760-an, dipentaskan di Perancis. Itu lumayan cukup dahsyat fiksinya gitu. Jadi dibikin sebuah teater, sebuah pertunjukan sebagai ajang untuk mengingatkan bagi seluruh kerajaan-kerajaan di dunia, awas, hati-hati, jangan sampai seperti yang pernah terjadi di Banten di masa Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Apa yang membedakan dari fiksi itu? Dari fiksi itu, kalau untuk yang di Eropa itu hanya untuk mengingatkan untuk seluruh para kerajaan-kerajaan di dunia untuk berhati-hati terkait dengan pemerintah daerah yang dipimpin oleh anak-anaknya yang terjadi di Banten. Karena yang terjadi di Banten, Sultan Haji ketika melakukan perlawanan atau melakukan sebuah kudeta, kalau dalam sumber-sumber sejarah, hampir semua peneliti sejarah itu
mengkudeta orang tuanya, sehingga terjadi perlawanan-perlawanan yang sengit. Nah, masalahnya apa sebenarnya? Ini kan tidak pernah ada yang mengungkap apa yang terjadi, apa masalahnya, sehingga Ageng Tirtayasa ini melakukan terjadi peristiwa eh, perlawanan yang dahsyat antara orang tua dan anak. Ini yang terjadi ya, dalam peristiwa sejarah. Nah, dalam faktanya bahwa niat baik Sultan Haji untuk membantu ayahnya sebagai sultan di pemerintahan pusat, sementara Sultan Haji itu menjadi bupati adipati di Tangerang. Posisinya perbatasan dengan Batavia, dan Batavia itu sudah dikontrak oleh Belanda, oleh VOC. Nah, Ageng Tirtayasa itu bersekutu dengan Inggris, bersekutu dengan Prancis untuk mempersiapkan pembangunan pabrikasi kota Tirtayasa yang sekarang kita kenal dengan Kecamatan Tirtayasa sebagai industri gula terbesar di dunia kayaknya saat itu, karena jumlahnya di tahun 1670-an itu pabrik gula dibangun di mana-mana, hampir kurang lebih sekitar 120 pabrikasi gula. Nah, sementara bahan baku untuk pabrik gula itu adalah dari tebu. Nah, untuk proses penanaman tebu dibutuhkanlah irigasi, dibutuhkanlah air. Nah, Ageng Tirtayasa melakukan kerjasama dan penanaman investasi dari Inggris dan Prancis itu melakukan sodetan dari Cidurian dengan Ciujung, sehingga membangun satu pabrik gula yang sekarang mungkin hanya tinggal nama di Kampung Pagedongan di Kecamatan Cerenang. Kemudian ada beberapa titik yang ini gudangnya dari sana, sekaligus juga ada pabriknya. Kemudian keratonnya di Tirtayasa, dibangunlah irigasi sodetan dari Ciujung dengan Cidurian untuk kebutuhan industri gula saat itu di masa Ageng Tirtayasa sampai ke Rangkas perkebunan tebunya. Nah, rupanya sang anak ini yang menjadi Bupati Tangerang, Sultan Haji, ingin membantu lebih rencana dan gagasan yang dibutuhkan saat itu untuk kemajuan industri di Banten. Nah, Sultan Haji melakukan perjanjian sepihak itu dengan VOC untuk membangun kanal sodetan Cisadane yang ke arah Tangerang. Di Tangerang banyak pintu air, banyak air segala macam dari Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten. Itu proyeknya Sultan Haji. Jadi perjanjian-perjanjian itu sudah dilakukan sejak tahun 1656, 566, 1663, 1668, 1673. Itu revisi perjanjian-perjanjian untuk investasi itu. Nah, Sultan Haji mendapatkan investasi dari VOC untuk membangun kanal, untuk membantu orang tuanya membangun pabrikan. Ageng Tirtayasa tahu, tapi tidak menganggap bahwa itu perjanjiannya akan sama dengan perjanjian pemerintah pusat. Nah, rupanya di tahun 1673, 1674, tagihan dari VOC datanglah ke pemerintah pusat. Bukan menagih ke pemerintah daerah, tapi menagih ke pemerintah pusat.
Kata pemerintah pusat, Ageng Tirtayasa, tanah-tanah kami, negara-negara kami, kerajaan-kerajaan kami, air yang dialirkan pun untuk kami. Kenapa harus bayar pajak kepada VOC? Kenapa harus membayar kontrak perairan kepada VOC? Dan itu kasus yang pertama. Jadi pembayaran pajak kontrak air dari Cisadane yang mengairi wilayah Tangerang. Jadi kasus inilah yang kemudian menjadi besar dan merasa Sultan Haji juga merasa bersalah karena melakukan investasi tidak sepengetahuan orang tuanya dan tidak melaporkan kepada orang tuanya. Dari pemerintah daerah tidak melakukan laporan kepada pemerintah pusat tentang investasi dari luar negeri. Kemudian dari peristiwa itu, karena memang Ageng Tirtayasa ini sudah dengan Prancis dan Inggris sudah berjalan dengan baik, orang Prancis dan Inggris itu tahu, watak VOC itu tahu, watak Belanda itu tahu, sehingga memberikan satu peringatan, hati-hati, itu akan terjadi seperti akan terjadi perlawanan yang lebih masif. Sehingga Ageng Tirtayasa kemudian mengirimkan duta besarnya ngabehi Wipraya untuk ke Inggris untuk membeli senjata dan perlengkapan perang lainnya di tahun 1678. Nah, peristiwa ini justru untuk menghalau peristiwa VOC kalau terjadi suatu saat akan menyerang. Karena tahu, Ageng Tirtayasa tahu betul watak VOC ini. Sebenarnya Ageng Tirtayasa juga tahu gitu. Karena ketika terjadi peristiwa perebutan Kerawang dan Priangan di tahun 1640-an, zamannya Dipati Ukur, Ageng Tirtayasa itu menjadi Bupati Kerawang sebelum diangkat menjadi Sultan, sehingga tahu betul watak keculasan VOC ini. Jadi ketika kehati-hatian itulah kemudian terjadi kelompok dua sekutu besar. Ageng Tirtayasa bersekutu dengan Inggris dan Perancis, Sultan Haji bersekutu dengan Portugis dan Belanda. Padahal Portugis dan Belanda di peristiwa-peristiwa sebelumnya ini bermusuhan. Karena Belanda membawa misi Protestan, Portugis membawa misi Katolik. Mereka ribut untuk menguasai Banten. Tapi di tahun 1678 mereka gabung untuk melumpuhkan Banten. Nah, peristiwa ini ternyata itu sudah dikonsep jauh sebelum Cornelis Spelman menjadi sahabat baik dengan Sultan Haji. Karena Cornelis Spelman dan sebagai gubernur jenderal saat itu dengan Sultan Haji itu sahabat karib sebenarnya. Sahabat karib ketika Sultan Haji melakukan pendidikan militer di Institut Batavia, hingga tahu betul semuanya. Mungkin merasa terpengaruh itu dari sana. Nah, kepentingannya bukan kepentingan untuk menghancurkan Banten semata, tapi untuk menguasai seluruh perdagangan dunia yang saat itu Banten memiliki peranan penting dalam perairan di Nusantara sebagai penjaga jalur transportasi perdagangan maritim untuk ke seluruh dunia. Itu di bawah kekuasaan dan pengaruh Banten sebagai ketua sekutunya, sebagai ketua kepala persekutuannya. Nah, ini yang kemudian terjadi satu gejolak
peristiwa besar. Kalau di dokumen-dokumen abad ke-16, abad 17 awal, abad 18 awal, di abad 17 itu, di abad 18 awal, itu terjadi Perang Dunia Ketiga. Jadi di Banten itu Perang Dunia Ketiga itu di tahun 1682, 1678 sampai 1682. Itu terjadi peristiwa besar. Nah, itu peristiwa faktanya yang terjadi. Kenapa? Karena koran-koran sejaman saat itu sudah membicarakan. Nah, ini menariknya antara fiksi dan fakta dalam kajian sejarah itu. Kita bisa membaca koran-koran yang terjadi di tahun 1600-an. 1680-an. Peristiwa itu. Korannya banyak. Tahun 1000 peristiwa Ageng Tirtayasa, peristiwa Banten itu kurang lebih sekitar 200 koran menginformasikan dari berbagai penjuru dunia di koran-koran itu. Karena Banten bersekutu dengan Inggris dan Perancis, Ageng Tirtayasa bersekutu dengan Inggris dan Perancis, sementara Sultan Haji persekutuannya itu diantaranya ada Amerika Serikat, Portugis, Denmark, terus Belanda, VOC, yang diketuai oleh VOC oleh Belanda. Sementara Prancis, Inggris, dan Banten, Ageng Tirtayasa itu Banten, karena semuanya untuk merebutkan tanah Banten. Dalam perebutan suasana yang begitu itu bukan peristiwa antara keluarga, antara orang tua dan anak, bukan, tapi itu adalah peristiwa global yang terjadi di peristiwa fakta sejarah Banten yang terlupakan dari informasi-informasi dari para pengkaji. Nah, ketika terjadi letusan Krakatau di tahun 1682, terjadilah peperangan ketika seluruh persenjataan Banten itu dalam posisi unges, dalam posisi tidak aktif, dalam posisi rusak, benteng pertahanan segala macam. Itu karena terjadi Krakatau meletus di tahun 1682. Kita mengenal Krakatau meletus hanya di tahun 1883 ketika meletusnya Geger Cilegon. Kehancuran Banten itu dimulai juga dari meletusnya Krakatau di tahun 1682. Sehingga ketika posisi belum pulih, persenjataan belum pulih, meletus itu tahun 1680. Jadi persenjataan belum pulih, semuanya belum pulih, hal-hal yang lain juga belum pulih. Kemudian terjadilah satu serangan yang begitu mendadak dari Batavia, dari VOC, sehingga meluluh lantahkan. Yang diluluh lantahkan peperangan itu bukan Banten, tapi yang luluh lantah itu adalah Batavia, Jakarta. Batavia yang diluluh lantahkan. Kenapa? Karena Batavia diluluh lantahkan itu oleh VOC karena memang strategi, rupanya itu strategi VOC sendiri untuk melakukan sebuah peperangan, dan betul-betul Batavia luluh lantah akibat serangan Inggris dan Prancis dan berbagai, dan perangnya bukan di Banten, tapi perangnya adalah di Sunda Kelapa, di Jayakarta peperangannya. Nah, dari peperangan-peperangan itu ternyata Banten kalah. Karena memang diserang oleh dari berbagai penjuru, dan kekalahan itu kemudian yang memulai siapa, yang mendahului siapa. Nah, karena kekalahan Ageng Tirtayasa tertangkap, Pangeran Purbaya lari ke Semarang memproklamirkan anti kolonial pertama. Syekh Yusuf lari ke Sumedang, lari ke Bandung, ke wilayah Priangan, Syekh Yusuf. Terus Pangeran Pageragung, ini yang lupa dalam peristiwa sejarah itu, Pangeran Pageragung, anaknya Ageng Tirtayasa, dia tetap bertahan di Banten karena memang
tonggak nih. Dan hampir semua orang ketakutan ketika mengenal tokoh Pangeran Pageragung. Karena Pageragung ini salah satu pahlawan pembebasan Priangan. Ketika Priangan diserang oleh Mataram tahun 1640-an. Masanya di Pati Ukur. Yang Tirtayasa dan anaknya itu Pangeran Pageragung. Nah, tokoh ini dalam peristiwa fiksi ini nggak muncul Pangeran Pageragung. Tapi fakta-fakta sejarah ini muncul. Nah, kemudian dari peristiwa-peristiwa itu, peristiwa Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji itu, dari faktor pajak itu, sehingga menjadi satu rujukan di belahan dunia sampai saat ini. Sampai saat ini. Apa jadi rujukannya? Pemerintah daerah tidak boleh melakukan perjanjian sepihak dengan bangsa lain tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Perjanjian investasi dengan bangsa lain tanpa sepengetahuan dari pemerintah pusat, tanpa izin dari pemerintah pusat, itu tidak boleh. Itu kasusnya, itu kasus Ageng Tirtayasa Sultan Haji dimulai. Dan banyak konsep-konsep tata negara kemudian diatur ulang semenjak peristiwa Sultan Ageng dan Sultan Haji. Banyak, hampir semua di dunia, semua kerajaan-kerajaan itu akan mengulas dan didiskusikannya peristiwa Sultan Haji dan Ageng Tirtayasa itu kurang lebih sekitar 2 abad. Peristiwanya tahun 1678 sampai 1682, tapi ulasannya sampai tahun 1830 itu masih diulas. Di koran-koran tuh masih didiskusikan, masih diopinikan, masih digaungkan. Kalau kita melihat baca koran-koran kunonya tahun itu. Nah, inilah yang harus kita bisa membedakan peristiwa sejarah dengan fiksi sejarah. Dua-duanya boleh kita gunakan sebagai sebagai informasi, tapi fiksi sejarah tidak boleh diyakini sebagai kebenaran sejarah. Karena kebenaran sejarah itu harus menggunakan realita, sumber sejaman, objektivitas, bukan hanya sebatas kebesaran kegagahan sang tokoh. Bisa terbang, bisa menghilang, bisa ini, bisa itu. Karena itu manusia biasa seperti kita hari ini, hanya para pengikutnya yang tidak tahu menau, dia membicarakan tentang kelebihan-kelebihan yang melampaui batas manusianya. Dan itulah peristiwa sejarah yang harus kita ungkap yang sebenarnya. Kenapa? Karena peristiwa sejarah ketika diungkap yang sebenarnya, maka kita akan bisa membedakan mana fiksi, mana fakta. Dan banyak fiksi-fiksi sejarah yang bertebaran di sekeliling kita. Bahkan saya sejak tahun 2098 itu sampai tahun 2003 itu justru dijejali otak ini dengan fiksi sejarah. Saya anggap bahwa itu adalah sumber sejarah. Tapi ketika menemukan bukti-bukti lain, surat-surat, arsip, dokumen, manuskrip, dan berbagai dokumen-dokumen yang lain, mulai sedikit agak buyar. Baru paham sekarang. Ketika banyak usak-atik buku bosok, ternyata kita sejak tahun 1715 sudah dipropaganda oleh kepentingan bangsa asing supaya kita kehilangan identitas, kehilangan jati diri kita. Mudah-mudahan kita hari ini bisa berkembang lebih jauh agar kita bisa menjadi bangsa yang mandiri, karena kita pernah punya masa lalu yang cerah, punya tokoh yang hebat, dan juga kita pernah jaya sebagai
maritim terbaik pada masanya. Mungkin itu sedikit pengulasan tentang antara fiksi dan fakta dalam sejarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.